Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Putra Pratama Gosal dengan NIM L1311112. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 4 yang membahas tentang produk-produk hasil hutan, hasil kayu, dan hasil hutan bukan kayu, evolusi model pemasaran, model-model bisnis baru dalam pemasaran hasil hutan. Adapun anggota kelompok 4, yang pertama Nur Tri Aprilia dengan ekronim 196, yang kedua Silvani Ignatius Mairi dengan ekronim 141, yang ketiga Aris Rios Pasule dengan ekronim 102, yang keempat Pramudia Putra Pratama Gosal dengan ekronim 112, yang kelima Vivi Septi Sinduari dengan ekronim 269, yang keenam Intan Nur Rahmandani dengan ekronim 297, yang ketujuh Putri Nurhaliza dengan ekronim 154. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada diskusi saat ini, yang pertama produk-produk hasil hutan, yang kedua evolusi model pemasaran, yang ketiga model-model bisnis baru dalam pemasaran hasil hutan, yang keempat satuan uraian singkat penelitian terkait pokok bahasan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang produk-produk hasil hutan. Definisi, kayu adalah salah satu sumber daya alam yang sangat berharga dan digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari konstruksi hingga kerajinan tangan. Berikut adalah beberapa contoh produk-produk hasil hutan kayu. Yang pertama, kayu gergajian. Kayu gergajian ini adalah kayu yang diolah menjadi balok, papan, dan papan lapis, di mana ini adalah bahan utama dalam konstruksi bangunan seperti rumah, jembatan, dan gedung. Yang kedua, peralatan rumah. Kayu digunakan dalam pembuatan berbagai peralatan rumah, tangga dan furniture seperti meja dan kursi, lemari dan lemari pakaian, pintu dan jendela, meja dan tempat tidur, lemari dapur dan rak buku, dan lantai kayu. Yang ketiga ada pulp dan kertas, di mana kayu ini digunakan dalam industri pulp dan kertas untuk membuat berbagai produk seperti kertas tulis, kardus, koran, kertas tisu, buku, dan majalah. Kemudian ada kerajinan tangan, di mana kayu ini sering digunakan dalam kerajinan tangan untuk menciptakan berbagai produk unik termasuk patung kayu, alat musik kayu, hiasan dinding, bingkai foto, dan perhiasan kayu. Kemudian ada yang namanya produk-produk hasil hutan bukan kayu. Selain kayu, hutan juga menghasilkan berbagai produk non-kayu yang beragam, termasuk tumbuhan, hasil panen, dan berbagai bahan alam lainnya. Ini termasuk produk-produk hasil hutan bukan kayu yang penting untuk berbagai keperluan. Berikut adalah beberapa contoh produk-produk hasil hutan bukan kayu. Yang pertama, jamur hutan. Hutan menyediakan habitat alami untuk berbagai jenis jamur, termasuk jamur makanan seperti shiitake, chanterelle, dan truffle. Yang kedua, madu hutan. Lebah dan serangga lainnya yang hidup di hutan menghasilkan madu hutan yang memiliki rasa khas tergantung pada jenis tumbuhan yang mereka sering kunjungi. Yang ketiga, ada serat dan anyaman. Tumbuhan bambu, rotan, pandan yang digunakan untuk membuat berbagai produksi seperti keranjang, meja, kursi, dan hiasan dinding. Yang keempat, ada tanaman obat, di mana tanaman ini sering digunakan dalam pengobatan tradisional atau modern. Yang kelima, ada kapas yang digunakan untuk membuat benang dan kain. Yang keenam, ada tumbuhan aromatik, di mana ini juga digunakan dalam industri parfum, kosmetik, aromaterapi yang sering diekstrak dari tumbuhan dan hutan. Yang ketujuh, kulit hewan. Digunakan dalam industri kulit seperti kulit buaya, ular, rusa, dan lain-lain. Yang kedelapan, gula aren sebagai bahan pembuatan kue dan obat. Yang kesembilan, tanaman hias.
tanaman indah di hutan yang indah dapat menambah nilai estetika dan ekonomi. Lalu yang kedua yaitu evolusi model pemasaran. Evolusi model pemasaran mencerminkan perubahan dalam strategi dan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan mereka kepada pelanggan. Perubahan ini terjadi sebagai respon terhadap perubahan dalam perilaku konsumen, perkembangan teknologi, dan dinamika pasar. Beberapa contoh model pemasaran. Yang pertama, tradisional. Pemasaran tradisional adalah cara non-digital yang digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan badan usaha. Yang kedua, online marketing. Online marketing adalah segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media internet. Yang ketiga, media sosial. Media sosial marketing adalah bentuk dari direct marketing atau indirect marketing yang dengan menggunakan tools dari website. Yang keempat adalah konten marketing. Pemasaran konten adalah pemasaran serta proses bisnis untuk menciptakan dan mendistribusikan konten yang berharga dan relevan untuk mengajak audiens. Yang kelima, data-driven marketing. Pemasaran berbasis data adalah pendekatan strategis dalam dunia pemasaran yang berfokus pada penggunaan data untuk menginformasikan dan memandu keputusan pemasaran. Yang keenam, influencer. Pemasaran influencer adalah strategi pemasaran yang melibatkan kerjasama dengan individu atau tokoh terkenal di media sosial yang memiliki pengikut yang besar dan berpengaruh. Yang ketujuh, berbasis pengalaman. Pemasaran berbasis pengalaman merupakan produk pemasaran dengan merangsang unsur-unsur emosi konsumen yang akan menghasilkan berbagai pengalaman bagi konsumen dalam mengasosiasikan identitas sosial. Yang kedelapan, sustainable marketing. Pemasaran berkelanjutan adalah topik yang semakin penting dalam literatur, karena semakin banyak bukti tentang bagaimana upaya-upaya keberlanjutan memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Yang kesembilan, omnichannel. Pemasaran omnichannel adalah strategi pemasaran yang berfokus pada penyatuan dan koordinasi semua saluran pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Yang kesepuluh, value-based marketing. Pemasaran berbasis nilai adalah pendekatan pemasaran yang berfokus pada penyampaian nilai tambah kepada pelanggan di luar produk atau layanan yang ditawarkan. Selanjutnya yang ketiga, kita membahas model-model bisnis baru dalam pemasaran hasil hutan. Terdapat berbagai model bisnis baru yang dapat diterapkan dalam pemasaran hasil hutan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah, mempromosikan keberlanjutan, dan memenuhi permintaan pasar yang beragam. Berikut beberapa model bisnis inovatif dalam pemasaran hasil hutan. Yang pertama, ekowisata dalam pariwisata hutan. Model bisnis ini menggabungkan pariwisata dengan konservasi hutan. Ini mencakup perjalanan wisata ke hutan untuk mengamati flora dan fauna asli, menjelajahi alam, dan mendukung upaya pelestarian hutan. Yang kedua, pemasaran produk hutan berkelanjutan. Ini adalah model bisnis yang menekankan penggunaan bahan baku hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi dan platform commerce dapat digunakan untuk memasarkan produk-produk hasil hutan secara langsung kepada konsumen. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Bisnis ini fokus pada memberikan pelatihan dan pendidikan tentang praktik keberlanjutan dalam pengelolaan hutan kepada petani, pengelola hutan, dan masyarakat setempat. Yang kelima, pengembangan produk ramah lingkungan. Bisnis ini menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan dari bahan baku hutan, seperti pakaian organik, produk perawatan kulit alami, atau barang-barang lainnya yang memiliki jejak lingkungan yang lebih rendah. Yang keenam, pemasaran produk hutan berbasis masyarakat.
Model bisnis ini berfokus pada pengembangan produk-produk hutan yang dihasilkan oleh komunitas lokal yang tinggal di sekitar hutan. Ini membantu dalam memajukan ekonomi lokal sambil mempromosikan praktik keberlanjutan. Kemudian yang keempat, uraian singkat penelitian. Contoh kasus, inovasi, dan pengembangan produk UKM handicraft untuk pasar pariwisata di Bali. Studi ini berfokus pada peran pariwisata dalam pengembangan industri kerajinan sebagai pemasok souvenir di pasar pariwisata. Lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses inovasi dalam pengembangan produk oleh usaha kecil yang menghasilkan kerajinan di Kota Malang, khususnya yang menjual produk-produk di pasar pariwisata di Bali. Sebagai hasilnya, produsen kerajinan ini lebih berperan sebagai pemasok yang memenuhi permintaan pasar daripada memiliki orientasi langsung terhadap perkembangan pasar. Maka dapat disimpulkan pada diskusi kita saat ini bahwa kayu adalah sumber daya alam yang berharga digunakan dalam berbagai aplikasi dari konstruksi hingga kerajinan tangan. Hutan juga menghasilkan beragam produk non-kayu termasuk tumbuhan, hasil panen, dan bahan alam lainnya yang menambah nilai estetika. Perubahan dalam pemasaran mencerminkan respon terhadap perubahan perilaku konsumen, teknologi, dan pasar. Dalam pemasaran hasil hutan terdapat berbagai model bisnis baru yang bertujuan meningkatkan nilai tambah, mendorong keberlanjutan, dan memenuhi permintaan pasar yang beragam. Setelah kesimpulan ini adalah kutipan referensi jurnal yang kami kutip untuk buat materi PPT kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.